Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sekitar 100 orang tokoh dengan berbagai latar belakang hari ini memberi dukungan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kontroversi pengujian vaksin Nusantara. Salah satu tokoh yang ikut terlibat pernyataan dukungan terbuka terhadap BPOM dalam kontroversi pengujian vaksin Nusantara adalah mantan Wakil Ketua KPK Eri Riana Harjapamekas. Dalam pernyataannya, Eri menekankan pentingnya disiplin dan integritas keilmuan dalam pengujian vaksin. Eri mengapresiasi semua usaha dalam penciptaan vaksin. Hanya saja ia mengingatkan perlunya taat prosedur seperti yang diatur oleh Badan POM. Setiap usaha, apalagi itu merupakan usaha yang inovatif, kita semua sangat menghargai. Tapi sebagaimana kita sadari pula, ilmu pengetahuan memiliki disiplinnya, dia memiliki integritasnya. Yang kita soroti adalah integritas keilmuan yang dituangkan ke dalam prosedur yang ada di badan. Anggota Komisi 4 DPR yang juga mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menyatakan dukungannya kepada vaksin Nusantara untuk digunakan dalam program vaksinasi nasional di Indonesia. Deddy menilai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menggagas vaksin Nusantara ini adalah sosok yang pemikirannya di luar kebiasaan atau out of the box. Menurutnya, penggunaan vaksin Nusantara harus diapresiasi sebagai upaya untuk menghindari COVID-19. Vaksin Nusantara saat ini masih dalam tahap uji klinik fase kedua. Sejauh ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan masih belum memberi izin pelaksanaan uji klinik. Untuk membahas kontroversi vaksin Nusantara, kita sudah bergabung bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Akmal Taher, dan juga sudah bergabung tokoh masyarakat sekaligus Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Akmal, juga Kang Deddy, dengan Friska di sini. Assalamualaikum Kang Deddy. Ya, Waalaikumsalam Prof. Terima kasih sudah bertemu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Sabtu sore ini. Saya pertama kali ke Prof. Akmal karena tadi baru saja konferensi pers bersama dengan ada kurang lebih 100 tokoh yang mendukung Badan POM terkait dengan kontroversi vaksin Nusantara ini. Jadi Prof. Akmal, apa yang digarisbawahi? Apakah vaksin Nusantara didukung tapi harus tetap taat prosedur atau seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya yang kita bicara ini sebenarnya istilahnya itu vaksin sebenarnya belum jadi vaksin ya, ini baru proses pembuatan vaksin yang harus melalui tahapan-tahapan. Dan saya kira POM yang fungsinya sebenarnya fungsi pemerintah ya, Badan POM itu badan pemerintah yang sebenarnya fungsinya itu memang mengatur obat dan makanan. Artinya apa? Artinya terutama apalagi menyangkut obat yang baru. Untuk itu ada prosedur yang harus dilalui supaya untuk melindungi masyarakat. Nah, yang dilakukan adalah apa? Sebenarnya adalah melakukan penelitian, melakukan uji, kemudian melihat apakah uji klinik atau uji yang sebelumnya juga ada uji prekliniknya itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Kemudian memang hasilnya cukup baik. Kita tahu bahwa sebenarnya untuk obat itu menjadi satu katakan sudah mendapat izin edar, nantinya itu ada beberapa tahapan memang, dari mulai uji laboratorium, uji pada binatang, kemudian baru pada manusia yang ada 3 tahapan, kemudian tahap keempat itu bahkan sesudah beredar pun masih harus juga diawasi. Nah, saya kira itu yang sebenarnya dilakukan oleh Badan POM dan menyangkut memang kita sebenarnya menyatakan pada pernyataan itu mendukung Badan POM untuk terus memegang prosedur ilmiah yang berintegritas untuk menilai suatu katakan saja kandidat vaksin gitu ya. Oke. Oleh karena itu yang kita lakukan, dan itu baru sampai pada fase 1. Itu di fase 1 itu baru hanya melihat keamanan sebenarnya. Belum kita berbicara banyak tentang khasiat dari satu vaksin. Dan itu tampaknya sudah ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki gitu. Jadi untuk fase pertamanya soal keamanan ini ada yang harus diperbaiki semestinya begitu ya, Prof. Akmal? Ya, termasuk prosedurnya, prosedurnya mesti diperbaiki. Ya, seperti yang itu semuanya kita dengar terbuka kok itu. Itu kan ada di Badan POM pada umum. Kita sendiri
para ilmuwan berkumpul atau para masyarakat yang berkumpul ini, sebenarnya masyarakat sipil, nggak tahu detailnya, tapi proses itu selalu ada. Jadi kalau itu biasa pada penilaian Badan POM, kemudian peneliti atau pengembang itu mempunyai berbeda pendapat, itu biasa dan itu ada koridornya. Oke, tapi ada koridornya. Tapi tadi yang digarisbawahi taat prosedur dulu di awal, kalau udah di ACC Badan POM baru lanjut. Nah, Kang Deddy melihatnya seperti apa? Pro kontra ini kan muncul karena yang dilihat vaksin Nusantara ini tetap jalan aja walaupun nggak di ACC sama Badan POM untuk uji klinis fase pertamanya. Kang Deddy? Ya. Yang pertama kan yang jalan itu bagi mereka yang memiliki keyakinan dan sudah memiliki pengalaman interaksi dengan Pak Dr. Terawan yang selama ini dia tangani. Kita paham lah Pak Dr. Terawan ini kan sistematika berpikirnya out of the box, di luar kebiasaan para dokter di Indonesia. Nah, cara-cara ini sebenarnya bukan hanya Pak Dr. Terawan. Di Indonesia ini banyak orang-orang out of the box yang memiliki kemampuan penanganan terhadap penyakit, tetapi memang tidak muncul dari sisi metodologi, dalam bahasa kasarnya uji klinis. Saya kalau boleh ngomong lah ya, saya punya teman itu kena COVID. Nah kemudian saya punya teman juga yang punya kemampuan pengobatan secara herbal dan mencoba mengobati. Dan faktanya adalah teman saya itu sembuh kok. Dalam waktu 2 hari, swabnya negatif. Ini kan fakta gitu loh. Saya hanya bercerita ada kasus teman saya yang dosen kena COVID dan diobati oleh teman saya lagi gitu. Nah, di Indonesia itu kan sebenarnya banyak orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Nah, kebetulan Dr. Terawan ini punya kemampuan bergelar dokter. Sehingga saya sebagai orang Indonesia yang mencintai produk Indonesia, tentunya memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Dr. Terawan. Dan orang-orang yang divaksin pun kan orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki terhadap yang Pak Profesor tadi mengatakan itu calon vaksin yang diberikan. Saya pikir nggak ada problem dengan itu. Sedangkan metodologi ya silakan saja ditempuh di BPOM. Tetapi tidak boleh juga menghalangi orang yang memiliki keyakinan untuk berobat. Oke, meskipun itu belum dapat ACC Badan POM, tapi sejumlah pihak yang meyakini langkahnya Pak Terawan ini menurut Kang Deddy lanjut aja atau mestinya biar nggak ada pro kontra menunggu ACC dari Badan POM? Dalam pandangan saya, pengobatan itu dalam jenis apapun sugesti loh Mbak. Tidak semua juga yang ditangani pengobatan dengan metodologi yang memiliki standarisasi kedokteran juga sembuh kok. Banyak juga kan yang meninggal juga. Tetapi juga banyak juga orang yang tidak menempuh metodologi, banyak yang sembuh juga. Pada akhirnya orang-orang yang memiliki sugesti bahwa Pak Dr. Terawan memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan secara, kan judul juga relawan, secara sukarela bersedia untuk divaksin kan nggak ada problem. Gitu. Adapun misalnya resiko yang ditimbulkan, ya tentunya ditanggung sendiri dong, karena dia kan relawan. Setiap relawan itu ada resiko yang akan diambil. Oke, jadi kalau tadi Kang Deddy, sejumlah relawan ini bergerak karena trust atau kepercayaan terhadap Dr. Terawan. Tapi kalau Prof. Akmal menginginkan harusnya taat prosedur jalannya penelitian vaksin Nusantara ini. Kita akan bahas lagi lebih detail di Kompas Petang sesaat lagi. Kami kembali usai jeda.